Aku sendiri tak pernah tarik rambut anakku. Kau faham? Kau siapa? Tarik rambut anakku. Zami kau cakap Zami kau kat dia? Kat sini kan? Kontan. Tak ada kat sini kan? Apa tu? Penipin. So dia sampai tu keluar betul tu hari. Bukan wajib bagi keluar. Kau cakap apa? Kau cakap hari tu nak cuti sebab 3 perempuan Aceh yang merantau ke Malaysia untuk mencari nafkah justru mengaku menghadapi pengalaman pahit yang tidak pernah mereka bayangkan. Ketiga perempuan itu adalah Yulia Arnida, 34 tahun, warga Kampung Lepem Masjid, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Justina Yusnita, 25 tahun, warga Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Dan Siti Hajar, 21 tahun, warga Kampung Matang Selimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Yulia mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia sejak April 2024. Namun perjalanan kerjanya berakhir pada Desember 2025 setelah ia mengaku menjadi korban penganiayaan di rumah majikannya di Johor Bahru, Malaysia. Dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial pada Juni 2026, terlihat seorang perempuan yang diketahui sebagai Yulia sedang berada di atas sofa dan menerima pukulan dari majikannya. Yulia mengaku saat itu dirinya dipukul oleh 2 pasangan suami istri terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Ummah Ban Sigom Aceh atau SUBA, Tengku Bukhari Ibrahim kepada Serambi mengatakan, setelah menerima laporan tersebut langsung melakukan koordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur dan KJRI di Johor Bahru agar kasus itu mendapat penanganan hukum. Keempat pelaku kini sudah ditahan oleh pihak kepolisian Malaysia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Bukhari, persoalan yang menjadi pemicu kekerasan sebenarnya sangat sepele. Namun para korban mengaku menerima perlakuan kasar mulai dari makian hingga pemukulan. Pengakuan korban kepada Tengku Bukhari Ibrahim, peristiwa itu bermula dari kejadian kecil saat anak majikan hampir terjatuh. Saat berusaha menyelamatkan anak tersebut, tangan Yulia disebut mengenai rambut sang anak hingga terjatuh. Namun kejadian itu justru memicu kemarahan majikan yang menuduh Yulia telah menyakiti anak mereka. Meski telah berulang kali meminta maaf, penganiayaan tetap terjadi. Setelah mengalami kekerasan, Yulia tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut. Paspor dan gajinya disebut ditahan oleh sang majikan. Kasus yang sempat terpendam itu kembali mencuat setelah muncul 2 korban lain, yaitu Justina Yusnita dan Siti Hajar. Justina yang mulai bekerja di Malaysia pada November 2025 mengaku mengalami kekerasan pada Kamis 11 Juni 2026. Ia mengatakan dirinya dipukul secara brutal hingga mengalami memar di sejumlah bagian tubuh. Menurut pengakuannya kepada Tengku Bukhari, kepalanya juga sempat diinjak oleh pelaku. Meski luka di bibirnya telah sembuh, bekas memar di tubuhnya masih terlihat. Menurut pengakuannya, setelah Justina dan Siti Hajar mengalami kekerasan, mereka memutuskan agar video penganiayaan tetap Yulia publikasikan sebagai bentuk peringatan agar tidak ada lagi korban berikutnya. Gaji mereka juga disebut belum dibayarkan pada bulan terakhir mereka bekerja. Kondisi itu membuat mereka berada dalam posisi sulit. Ia juga meminta para korban agar tidak takut terhadap ancaman yang masih mereka terima dari para pihak majikan setelah video penganiayaan viral. Kasus ini telah mendapat perhatian dari perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia dan komunitas warga Aceh siap memberikan pendampingan. Mereka mungkin meninggalkan Aceh dengan mimpi untuk membantu keluarga. Namun kini mereka hanya memiliki satu harapan yang sama, keadilan, perlindungan, dan jaminan bahwa tidak akan ada lagi perempuan lain yang mengalami penderitaan seperti yang mereka rasakan. Aku sendiri tak pernah tarik rambut anakku. Kau faham? Kau siapa? Tarik rambut anakku. Zami kau cakap Zami kau kat dia? Kat sini kan? kontan. Tak ada kat sini kan? Apa tu? Penipin. So dia sampai tu keluar betul tu hari. Bukan wajib bagi keluar. Kau cakap apa? Kau cakap hari tu nak cuti sebab Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.